Haleluya. Haleluya. Siapa yang bersuka cita malam ini? Amin, amin, amin. Ya, kita malam ini merayakan hari Natal. Amin. Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti kami akan terangkan kenapa kita harus bersuka cita merayakan hari Natal ini. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Boleh ditampilkan, kita pegang dada kita. Kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, kita aminkan. 1, 2, ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi. Karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk keluargaku. Kita malam ini merayakan Natal. Kelahiran Yesus Kristus. Dengan sukacita. Dengan apa? Sukacita. Ada orang-orang di luar sana mengatakan bahwa orang Kristen merayakan Natal itu sama dengan merayakan Dewa Matahari katanya. Ada yang mengatakan pagan. Malah ada lagi yang lebih absurd. Siapa yang tahu Yesus lahir 25 Desember? Yuk kita lihat di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-10 sampai ke-11. Saya mau kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kembali ke ayat 10. Pada waktu itu malaikat Tuhan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa juru selamat telah lahir. Katakan amin. Amin. Kelahiran Yesus adalah titik awal dari karya penyelamatan Tuhan kepada kita. Titik awal dari karya penebusan. Kalau Yesus tidak lahir, maka tidak akan ada penyaliban. Itu kenapa dikatakan telah lahir bagimu juru selamat. Karena Yesus dari semula sudah ditentukan menjadi korban penebusan dosa. Untuk menggenapi hukum Taurat. Karena di hukum Taurat dikatakan bahwa untuk korban penebusan dosa harus korban yang tidak bercacat celah dan harus ada darah tercurah. Dan itu kenapa Tuhan 100% menjadi manusia 100% di dalam Yesus. Yang namanya manusia 100% itu gak bisa turun dari langit. Manusia 100% harus lahir, betul gak? Iya, harus lahir. Dan itu adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Keluargaku di dalam Tuhan. Sebelum Yesus mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut. Keselamatan itu, janji Tuhan itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel secara jasmani. Dengan kata lain, hanya bagi orang-orang Yahudi. Siapa di sini orang Yahudi? Siapa di sini orang Batak? Orang Nias? Orang Karo? Orang Jawa? Tapi tidak ada orang Yahudi.
Itu berarti janji Tuhan itu sebelum Yesus mati di kayu salib, kita tidak berhak akan janji Tuhan. Kita tidak berhak akan keselamatan itu. Karena itu hanya diperuntukkan Tuhan bagi bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, yaitu keturunan dari Yakub. Secara jasmani. Saya bukan keturunan Yakub. Tidak ada satupun di antara kita keturunan Yakub di sini. Itulah kondisinya sebelum Yesus disalibkan untuk darahnya tercurah. Sekarang ini sedang gencar ajakan untuk kembali ke hukum Taurat. Saya pernah ada orang datang mengajak saya untuk kembali ke hukum Taurat. Saya katakan, kamu orang apa? Oh, saya orang Batak katanya. Bukan orang Yahudi kan? Bukan katanya. Bukan bangsa Israel secara jasmani kan? Bukan katanya. Maka hukum Taurat tidak berlaku atasmu, saya katakan. Kenapa? Karena hukum Taurat diturunkan kepada Musa pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan hukum Taurat itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel. Haleluya. Mungkin ada yang bertanya, kok nggak adil ya Tuhan ya? Kok bangsa pilihan Tuhan itu bangsa Israel, bukan bangsa yang lain? Pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham, bahwa akulah Tuhanmu. Pergilah tinggalkan kampung halamanmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham taat. Abraham tunduk. Dan karena itulah Tuhan memilih Abraham. Karena itulah. Dan kenapa Yakub dipilih dan dinamakan Tuhan sebagai Israel? Karena Yakub tidak mau menyerah bergumul dengan Tuhan untuk meminta berkat Tuhan. Dia memiliki iman. Itu kenapa Yakub dipilih. Yang lain tidak. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan, sebelum Yesus mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut, maka janji-janji firman Tuhan yang ada di Kejadian sampai Maleaki di dalam perjanjian lama itu hanya dan hanya untuk bangsa Israel secara jasmani, dan tidak ada satupun di antara kita yang seperti itu. Keselamatan itu hanya dan hanya untuk bangsa Israel secara jasmani. Karena di dalam hukum Taurat ada korban yang harus dipersembahkan untuk penebusan dosa. Dan itu ada di hukum Taurat. Hukum yang hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Amin. Maka diutusnyalah, dikirimnyalah, dikorbankannyalah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Itu kenapa waktu kelahiran Yesus itu adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Makanya rayakan Natal dengan sukacita penuh. Orang mau bilang apapun orang lah itu, karena bukan orang, bukan manusia yang sana-sana itu yang juru selamat kita, tetapi Yesus Kristus. Katakan amin. Ada yang katakan 25 Desember itu kan hari rayanya Dewa Matahari. Itu yang kalian rayakan kan katanya. Saya katakan 25 Desember si Ucok pun ulang tahun, si Butet pun ulang tahun. Tanggal 25 Desember berapa juta manusia lahir di dunia ini. Bukan berarti kita merayakan hari ulang tahunnya mereka. Kita merayakan kelahiran juru selamat. Amin. Rayakan dengan sukacita. Haleluya. Ada uang beli baju baru, sukacita merayakan Natal. Tidak ada uang beli baju baru, sukacita merayakan Natal. Haleluya.
Sukacita Natal bukan diukur dari berapa barunya baju kita, berapa barunya sepatu kita. Saya sepatunya baru 3 minggu yang lalu dicuci. Baru juga namanya. Bukan karena itu. Tidak kurang sedikit pun sukacita kita karena tidak punya baju baru, tidak punya makanan di rumah, tidak punya sepatu baru. Karena kita bersukacita karena telah lahir juru selamat. Haleluya. Dan karena telah lahir juru selamat, malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Jangan. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa, karena bangsa-bangsa di luar bangsa Israel secara jasmani sekarang di atas kayu salib Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah memperdamaikan dengan Allah, sehingga kita menjadi umat kepunyaan Allah. Katakan haleluya. Haleluya. Dan karena kita sudah menjadi umat kepunyaan Allah, maka malaikat berkata, jangan takut. Kenapa? Karena keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Karena janji-janji firman Tuhan dari mulai Kejadian sampai Wahyu sudah menjadi milik kita. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua janji Allah menjadi milik kita pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima darah Yesus untuk menebus kita. Makanya itu menjadi kesukaan besar bagi kita. Dan menjadi alasan yang sangat kuat untuk jangan takut. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Dan ini janji yang sudah menjadi milik kita karena Kristus. Ya kita baca sama-sama yuk, 1, 2 ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita yang dulunya tidak punya hak akan janji Tuhan ini. Tapi karena Kristus lahir, disalib, mati, dan bangkit mengalahkan alam maut, maka kita menjadi umatnya Tuhan. Dan janji ini menjadi milik kita. Katakan amin. Sehingga apabila kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Tuhan mendengar doa kita. Dan Tuhan memulihkan hidup kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Amin. Itu kenapa malaikat katakan jangan takut. Dan keluargaku di dalam Tuhan, kata jangan takut itu bukan saran, itu bukan nasihat, tetapi itu perintah. Itu perintah Tuhan. Jangan takut. Sama seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ada ilah lain selain pada Allah. Jangan. Dan itu adalah perintah, dan keluargaku di dalam Tuhan, perintah jangan takut itu adalah perintah yang paling sering diulang di Alkitab ini dari mulai Kejadian sampai pada Wahyu. Tidak ada perintah lain yang lebih sering diulang oleh Tuhan di dalam Alkitab ini selain daripada jangan takut. Karena Tuhan tahu kemanusiaan kita. Ada saat-saat di mana kita merasa takut. Betul? Ada saat-saat di mana kita merasa bimbang dalam melangkah. Ada saat-saat di mana hati kita tergores-gores melihat anak-anak kita kondisinya seperti apa. Tetapi kita lihat di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10.
Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yuk kita lihat. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan haleluya. Karena janji ini juga menjadi milik kita. Pada saat kita ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetapi ada perintah, jangan takut. Pada saat kondisi hidup kita sepertinya menakutkan, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu menyertaimu. Haleluya. Sama seperti anak kecil. Pada waktu dia melangkah ke tempat gelap, dia takut. Apa yang dia lakukan? Dia datangin bapaknya, dia tarik tangan bapaknya. Bapak, aku takut. Pada waktu anak kami Sudewo kecil, masih kecil, masih belum lagi playgroup, masih umur 3 tahun mungkin. Tiba-tiba bunyi petir. Dia lompat ke arah saya. Karena saya adalah bapaknya. Dia peluk saya. Dan kemudian dia tenang. Karena dia tahu bapaknya menyertai dia. Pada saat ekonomi keluargamu serasa menakutkan. Ingatlah. Allahmu akan meneguhkanmu. Karena Allahmu menyertaimu. Katakan amin. Jangan takut. Pada saat kita melihat anak-anak kita, masa depannya sepertinya tidak jelas. Apalagi kalau ada anak-anak kita yang hidupnya di luar Tuhan. Mungkin terikat judi online. Mungkin terikat hal-hal yang di luar Tuhan. Hati kita kecut. Kita mulai berpikir, bagaimana lah nasib anakku ini kalau aku mati. Tuhan memerintahkan jangan takut. Katakan amin. Sebab Allahmu menyertai engkau. Allahmu meneguhkanmu. Bahkan akan menolongmu. Haleluya. Haleluya. Pada saat perdaganganmu sepertinya mulai runtuh. Kerugian demi kerugian. Rumah tanggamu sepertinya runtuh. Pertengkaran demi pertengkaran. Tuhan berkata apa? Jangan takut. Karena Allahmu menyertaimu. Allahmu meneguhkanmu, menolongmu, dan memegangmu dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Karena janji ini milik kita. Janji ini milik kita karena penebusan dengan darah Yesus. Itu kenapa kelahiran Yesus menjadi kesukaan bagi seluruh bangsa. Bagi seluruh bangsa. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan. Ini membutuhkan iman. Pada saat saya tidak mengimani, tidak percaya bahwa Kristus menyertai langkahku, maka aku akan takut melangkah.
Pada saat aku tidak percaya bahwa Allahku meneguhkan aku, maka hatiku bimbang. Pada saat aku tidak percaya bahwa Tuhan akan menolongku, memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, dan aku meragukan itu, tidak mengimani itu, maka aku akan menyerah. Tetapi pada saat kita berjalan dengan tanpa takut, itu hanya karena iman. Itu kenapa firman Tuhan berkata orang percaya hidup karena orang benar hidup karena percaya. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Percaya bahwa Tuhan pasti meneguhkan kita, pasti menolong kita. Dan kemanapun kita melangkah, apapun yang kita hadapi, Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Haleluya. Tetapi itu membutuhkan iman. Itu kenapa perintah jangan takut yang paling sering diulang dari semua perintahnya Tuhan. Perintah jangan takutlah yang paling sering diulang-ulang oleh Tuhan di dalam Alkitab ini. Karena pada saat engkau takut, itu menyatakan bahwa engkau tidak mempercayai Tuhan Allahmu, tidak mempercayai kekuatan Tuhan Allahmu, tidak mempercayai bahwa Tuhan Allahmu menyertai, menolong, memegang engkau, makanya engkau takut. Makanya milikilah iman kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya orang yang kadang-kadang saja baca Alkitab, imannya enggak bertumbuh. Imannya enggak bertumbuh. Orang yang kalau ke gereja, begitu firman Tuhan kita akan mendengar firman Tuhan langsung dia berkata, oh haleluya. Terus dia mulai bersandar. Kenapa? Karena waktu pujian gak bisa tidur. Disuruh duduk, disuruh berdiri, disuruh lompat-lompat. Tepuk tangan, macam mana bisa tidur. Tapi begitu firman Tuhan, haleluya. Dia bersandar. Dia renges. Bagaimana bisa imannya bertumbuh? Kalau kita tidak membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Makanya orang Kristen sekarang ini banyak yang takut dalam hidupnya. Banyak orang Kristen sekarang menjalani hidupnya di dalam ketakutan, di dalam kebimbangan. Karena imannya tidak bertumbuh. Dan kami mau katakan keluargaku di dalam Tuhan, imanmu mengikuti fokusmu. Apa? Imanmu mengikuti fokusmu. Kalau kita fokus kepada masalah kita, maka iman kita pun akan terjun bebas. Karena yang kita lihat kesulitan, yang kita lihat besarnya masalah, yang kita lihat ketidakmungkinan karena kita terlalu fokus untuk masalah kita, sehingga yang keluar dari mulut kita hanya keluhan. Mungkin ada di sini yang SMA atau kuliah, tetapi begitu dia melihat keluarganya, keluargaku kan miskin, bapakku mamaku kerjanya cuman seperti ini, dari mana uangnya untuk membiayai kuliahku nanti? Dia mulai memfokuskan kepada masalah. Gak mungkin aku bisa kuliah. Mulai dia mereka-reka rencana-rencananya.
tetapi dia tidak pernah membalikkan fokusnya kepada Tuhan. Petrus, pada waktu dia melihat Tuhan Yesus Kristus berjalan di atas air, dia berkata, kalau itu Engkau Tuhan, suruhlah aku jalan di atas air juga. Dan dia mulai melangkah di atas air. Tapi begitu ombak besar datang, begitu dia melihat ke laut itu yang bergelombang, fokusnya mulai ke masalahnya. Fokusnya mulai terarah kepada besarnya gelombang, bukan lagi kepada Yesus. Akhirnya dia takut dan dia tenggelam. Tapi pada saat dia mulai tenggelam, dia mengalihkan fokusnya kepada Yesus. Dan tangan Yesus mengangkat dia kembali. Pada saat masalahmu serasa seperti gunung besarnya, jangan fokus kepada masalahmu. Katakan amin. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada kemampuanmu. Jangan fokus kepada keadaan keluargamu. Tetapi fokuslah kepada kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan. Karena Allahmu, Allahku menyertai kita. Katakan amin. Dan pada saat kita mengimani itu, maka itulah yang akan terjadi. Tetapi sebaliknya keluargaku di dalam Tuhan, apabila fokusmu kepada masalah, maka masalahmu akan berlipat ganda jadinya. Tetapi kalau fokusmu kepada Tuhan, maka pertolongan itu pasti datang. Peneguhan itu pasti datang. Haleluya. Imani, imani, imani. Itu kenapa hargakan, baca, renungkan firman Tuhan ini, Alkitab ini setiap hari. Haleluya. Di dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-20. Mazmur 107 ayatnya yang ke-20. Saya mau kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Teriakan haleluya. Pada saat Tuhan menyampaikan firman-Nya, maka disembuhkan Tuhanlah mereka. Diluputkan Tuhanlah mereka dari liang kubur. Keluargaku di dalam Tuhan. Pada saat Yesus datang ke kuburan Lazarus, Lazarus sudah 4 hari mati. Dagingnya sudah pasti busuk, betul? Karena dulu gak ada formalin. Tetapi Yesus memanggil nama Lazarus. Dia ingat nama Lazarus. Dan Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah, berjalanlah. Katakan amin. Dan malam ini Tuhan ingat nama kita satu-satu. Tuhan yang sama yang membangkitkan Lazarus, dia ingat nama kita satu persatu. Dan dia juga ingin membangkitkan kita dari keterpurukan kita. Tuhan berkata, putri, bangkitlah, berjalanlah. Pak Tumanggor, bangkitlah, berjalanlah. Mama Alek, bangkitlah, berjalanlah. Tuhan ingat nama kita, keluargaku di dalam Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk bangkit, berjalan. Karena Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Katakan amin. Katakan amin. Tetapi itu terjadi apabila kita menerima firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dan kita aminkan. Dengan kata lain, Tuhan akan memanggil nama kita secara personal dan berkata bangkitlah, berjalanlah apabila kita hidup di dalam firman Tuhan.
Haleluya. Tuhan tidak peduli masalah apa yang sedang mengubur hidupmu sekarang. Apakah masalah di dalam pernikahanmu? Apakah masalah di dalam keluargamu? Apakah di dalam masalah ekonomimu? Di dalam masalah perdaganganmu? Di dalam masalah anak-anakmu? Tuhan tidak peduli karena tidak ada masalah yang terlalu besar buat Dia. Tetapi pada saat kita menerima dan hidup di dalam firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada kita, maka Tuhan menyembuhkan kita. Maka Tuhan memanggil nama kita dan berkata, bangkitlah, berjalanlah. Katakan haleluya. Dengar kata Tuhan memanggil namamu satu persatu malam ini. Dan berkata, bangkitlah dan berjalanlah. Jangan takut. Haleluya. Haleluya. Dan keluargaku di dalam Tuhan. Tidak ada yang berkebetulan di dalam Tuhan. Tidak berkebetulan topik ini Tuhan berikan kepada saya untuk diberitakan kepada kita. Dan tidak berkebetulan siapapun kita hadir di tempat ini malam hari ini. Itu semua karena Tuhan punya maksud yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yosua 1 ayat 8. Kita akan baca beberapa ayat lagi untuk menguatkan kita. Yosua 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Siapa pedagang di sini? Mau untung? Mau berhasil? Ini nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Engkau akan memperoleh keuntungan, keberhasilan, dan keselamatan dari Tuhan. Mungkin ada yang berkata, kalau aku pasang penglaris juga aku pasti untung. Iya, tapi kehilangan keselamatanmu. Apalah artinya harta di dunia ini kalau kita harus masuk neraka? Haleluya. Siapa di sini yang sedang sekolah atau kuliah? Angkat tangan. Mau berhasil? Ini caranya. Ini caranya. Baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Ini caranya. Siapa orang tua yang ingin berhasil di dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya? Ini caranya. Gak ada yang lain. Haleluya. Ini caranya. Pertanyaannya adalah apakah kita setiap hari membaca, merenungkan, dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan? Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Engkau berpikir engkau akan diberhasilkan Tuhan padahal tidak. Engkau dengan lantang berkata kepada orang-orang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku padahal tidak. Karena engkau tidak menjadi pelaku firman. Haleluya. Ambil keputusan malam ini. Tuhan, aku mau baca firman-Mu. Merenungkan firman-Mu setiap hari. Aku mau bertindak hati-hati dan melakukan firman-Mu setiap hari. Maka langkah-Mu Tuhan pasti berhasilkan. Hidup-Mu Tuhan pasti beruntungkan. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita hidup seperti ini di dalam firman Tuhan,
maka kita akan dapat berjalan dengan tanpa rasa takut. Karena iman kita akan bertumbuh. Haleluya. Haleluya. Mazmur 118, kita akan cepat baca firman ayat-ayat. Masih ada kurang dari 100 ayat lagi ini. Mazmur 118 ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada orang yang takut kepada manusia. Takut memberitakan kebenaran. Takut berkata ya kalau iya, tidak kalau tidak. Karena takut kepada manusia. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia itu terhadap kita? Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Mazmur 46 ayatnya yang kedua mulai sampai yang keempat. 1, 2 ya. Sebab itu kita tidak akan takut. Ayat 2 mulai. Bukan. Ayat 2 mulai. Ya. 1, 2 ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuah airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah itu adalah benteng kita. Itu kenapa kita bisa melangkah tanpa rasa takut. Manusia tidak dapat melawan Allah yang menyertai kita. Gunung-gunung, lautan, sungai-sungai tidak bisa melawan Allah kita. Kenapa kita harus takut? Kalau kita melangkah dengan rasa takut, itu berarti kita tidak mengimani Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan firman berkata, apapun yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Haleluya. Haleluya. Yesaya 43 ayatnya yang ke-1 mulai sampai yang ke-3. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan memanggil nama kita dan mengatakan kita ini kepunyaan Tuhan. Karena darah Yesus. Haleluya. Bukan karena kita bangsa Israel jasmani, tetapi karena kita menerima darah Yesus. Ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Katakan amin. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang maha kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Sebab akulah Tuhan Allah. Itu kenapa kita tidak takut. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Ulangan 3 ayatnya yang ke-22 sebagai ayat yang terakhir. Puji Tuhan. Ulangan 3 ayat ke-22. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masalahmu, pencobaanmu bisa sebesar apapun, tetapi ingat, Tuhanlah yang berperang untuk kita. Makanya keluargaku di dalam Tuhan, jangan lihat kemampuanmu sekarang. Jangan lihat kegagalanmu yang lalu. Dan jangan pernah ragukan masa depanmu nanti. Karena Tuhan yang berperang untuk kita. Kemampuan Tuhanlah, penyertaan Tuhanlah, tangan kanan Tuhan yang memberi kemenanganlah. Itu yang berarti dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan tanya, mampu gak sih aku? Kemampuan Tuhan kok. Kita memang diberi hikmat untuk belajar. Haleluya. Haleluya. Tetapi apapun itu kemampuan Tuhan. Kita bisa melihat keluarga kita. Mungkin ada dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang terbelakang, dari keluarga yang tidak dihargai. Tetapi Tuhanlah yang mengangkatmu, yang meninggikanmu, bukan keluargamu. Haleluya. Haleluya. Perdaganganmu mungkin masih kecil sekarang. Mungkin masih kecil. Dan mungkin engkau sudah bingung, mau apa lagi kubuat Tuhan supaya perdaganganku ini semakin besar. Jangan pikir apa yang akan engkau perbuat berdasarkan kemampuanmu. Fokuskan kepada kemampuan Tuhan. Haleluya. Tetapi untuk itu hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan menipu diri sendiri. Amin. Dan keluargaku di dalam Tuhan, Kristus, bukan hanya kita rayakan kelahirannya malam ini dengan sukacita, tetapi malam ini Kristus juga memanggil nama setiap kita masing-masing dan berkata, bangkitlah dan berjalanlah. Jangan takut, karena aku Allahmu menyertai engkau. Aku akan meneguhkanmu. Aku akan menolongmu. Dan aku memegang tanganmu dengan tanganku yang memberi kemenangan. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pemain musik, tolong. Tolong pemain musik. Ya. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa keluargaku di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua.